Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudianto dengan NPM 7184119932. Saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu hukum pariwisata. Tentang situasi lingkungan saat ini dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas yang negara dan masyarakat. Maka dari itu kepariwisataan merupakan urusan yang wajib dikelola oleh pemerintah daerah setempat menurut asas otonomi daerah. Situasi lingkungan saat ini cukup mengkhawatirkan. Situasi lingkungan saat ini cukup mengkhawatirkan. Seperti kita lihat sekarang lingkungan di Pantai Lombang, di mana terdapat banyak tambak udang yang mencemari lingkungan pariwisata. Kondisi ekonomi di Sumeneb cukup stabil, di mana banyak objek pariwisata yang mulai muncul untuk meningkatkan ekonomi suatu daerah itu sendiri. Itu mengenai kondisi ekonomi. Sekarang mengenai kondisi geografis. Kondisi geografis sangat dekat dari kota menuju wisata tidak jauh. Kondisi geografis di Sumeneb cukup strategis. Terdapat banyak pantai seperti Pantai Lombang, Salopeng, Pantai 9, Pantai Kililabek, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini lagi yang banyak ditemukan oleh orang-orang. Salah satu daerah kepulauan di sini Giliang. Wisata tempat oksigen, istilahnya tempat oksigen. Dikatakan kalau dari sana sendiri bilangnya titik oksigen. Yang saya sedikit menceritakan mengenai pariwisata Selopeng. Wisata Selopeng berjuta inspirasi. Bergelora di sini Pantai Selopeng adalah objek wisata yang terletak sekitar 21 km ke utara dari pusat kota Sumeneb. Terletak di Desa Selopeng, Distrik Dasuk. Keindahan objek wisata alam ini terlihat dari gugusan pegunungan. Pantai Selopeng memiliki pasir putih bersih, pemandangan alam yang indah, pohon kelapa dan pohon siwalan dan lain-lainnya. Mengenai situasi organisasi di sini, situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadai manajerial yang demokratis, di mana tidak semua pariwisata dapat memperbaiki untuk lebih baik, karena tidak semua pariwisata mendapatkan bantuan anggaran dana dari pemerintah, sehingga ada penjual, pedagang yang musiman yang tetap seperti halnya pada saat Lebaran, Ketupat, dan Tahun Baru, di mana terdapat banyak pedagang musiman yang berjualan di sekitar pantai
tersebut sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang berjualan. Yang berkenaan dengan model kompetensi manusia, pariwisata yang dikembangkan adalah sumber daya manusia, yaitu SDM yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap dan kepribadian dan kemampuan manajerial. Dan model kompetensi manusia pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelola objek wisata yang berasal dari masyarakat sekitar wisata tersebut. Yang terakhir, mungkin penjelasan yang terakhir mengenai pelaku pengelola. Pelaku dan pengelola pariwisata harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, indah, sehingga keaslian pantai tersebut tetap terjaga. Pengunjung pun juga harus ikut menjaga kebersihan agar tidak menghilangkan keindahan pantai dan tetap merasa nyaman saat berada di tempat wisata tersebut. Cukup dan terima kasih. Mungkin sampai saat ini penjelasan saya dari soal-soal UTS, tugas UTS hukum pariwisata. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.